Lho opo iki? Nyala-nyala iki. Semangar ngene rek. Mau kamu ngapain kameranya? Lah ini buat apa? Mau aku bikin tag video nanti. Oh alah mau bikin video. Iya, narasumber aku. Oh. Itu Rama kenapa? Loh, Ram. Apa Ram? Gusti Pano Ram. Kamu. Ya Allah. Tuh, aneh-aneh. Dia tak atik. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Kedai Kopi Podcast Bulira. Gimana nih suasananya? Luar biasa bukan? Ya dong, karena podcast Bulira ini adalah podcast dari gaya kreatif yang dikemas secara santai. Kenapa secara santai? Karena kita bisa minum sambil berbincang santai. Karena santai, podcast ini bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tentunya. Kali ini narasumber kita adalah Hakim yang akan berbicara tentang resiliensi santri sebagai generasi tangguh di era pasca pandemi. Halo Hakim, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, oke. Kan kamu ini kan santri, jadi kamu pasti tahu dong gimana sih caranya jadi santri yang tangguh di era pasca pandemi ini. Jadi sebelum kita membahas era pasca pandemi ini, kita sedikit flashback ke mungkin Maret 2020 tahun lalu ya. Kita di Indonesia ini COVID-19 mewabah, jadi berpengaruh pada sektor ekonomi, termasuk yang kita rasakan sendiri sebagai pelajar atau santri, yakni di sektor pendidikan. Jadi semula yang mungkin belajar kegiatan di sekolah itu tatap muka, sekarang harus melalui rumah masing-masing atau online. Begitupun para santri yang semula bermukim di pondok, terpaksa kita harus dipulangkan karena dampak COVID-19 ini. Oke, santri, kan kamu kan pesantren ya, santri ini kan sekarang udah kembali nih ke pondok. Kira-kira kegiatan apa sih yang dilakukan santri ketika pertama kali dia kembali ke pondok? Iya, jadi alhamdulillah karena tahun 2021 ini kita sudah memasuki era new normal, maka kegiatan-kegiatan yang semula tidak bisa dilakukan di pondok, alhamdulillah kita sudah bisa lakukan di pondok dengan syarat menaati protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk kegiatan yang pertama kali kita lakukan ketika masuk pondok, mungkin kita membersihkan lingkungan pondok terlebih dahulu ya, seperti kamar, halaman, masjid, dan mungkin lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, kamu nggak pesen minum dulu dari tadi ngomong gak ada minumnya. Boleh. Rama, Iya. susu jahenya 1 sama es tehnya 1 ya. Oke, udah pesanannya itu aja. Oke, udah. Oke, nanti dihargain aja ya. Oke, makasih Rama. Ya. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan. Santri kembali ke rumahnya masing-masing. Berarti kegiatan atau proja-proja sebelumnya yang di pondok tentunya otomatis tertunda dong. Dan sekarang udah kembali ke pondoknya masing-masing. Gitu projanya kira-kira dijalankan secara langsung semua atau gimana sih? Mengenai proja di pondok, tentu di pondok sendiri kan ada kegiatan yang berskala kecil dan berskala besar. Jadi untuk proja-proja yang kecil yang mencakup hanya di lingkungan pondok itu bisa kita lakukan, yang pasti juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk yang program kerja besar, kemungkinan sementara ini pihak pondok tidak memberlakukannya terlebih dahulu karena
pihak pondok juga mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan berskala besar. Kira-kira kegiatan besar itu kapan ya diberlangsungkannya? Untuk kegiatan prokja yang berskala besar mungkin kita santri atau dari pondok memperlakukannya ketika memang kebijakan dari pemerintah sudah boleh untuk melakukan acara-acara yang bisa dibilang berskala besar. Jadi untuk saat ini kita memaksimalkan dulu kegiatan di pondok yang berskala kecil, kita maksimalkan, kita lakukan secara efektif sehingga kegiatan itu seperti berjalan dengan lancar, baru kita bisa melakukan ke prokja yang lebih besar dan tentunya juga itu tadi mengikuti kebijakan dari pemerintah. Nah, minumannya udah dateng. Ini tadi pesanannya. Mana minumnya? Lo emang pesen minum? Ya iyalah, masa pakai sedotan Oh, aja. bentar. Nah, ini nih minumannya nih. Nah, gini dong. Makasih ya Mas Argi. Dari tadi ngomongin apa sih? Kok kayak seru banget. Jadi kita tadi tuh bahas tentang resiliensi santri sebagai generasi di era pasca pandemik. Terus kita ini Kerja, ayo kerja. Apa dengan ini dah? Saya kurang main kerja ayo. ya udah lanjut ya. Kan santri kemarin balik ke rumah masing-masing. Kira-kira santri itu apa sih yang dirindukan waktu dia balik ke pondok? Jadi kita sebagai para santri putra tentunya merindukan santri putri. Jadi kita sebagai para santri ketika kembali di pondok tentunya kita juga merindukan kegiatan-kegiatan bersama santri lainnya seperti ngaji bareng atau kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang dilakukan biasanya bersama teman-teman di pondok. Kalau soal pembelajaran, berbicara tentang semangatnya, kira-kira semangat para santri untuk sekarang apakah sama seperti semangat mereka sebelum adanya pandemi ini? Mengenai semangat belajar sendiri itu tentunya kita para santri itu kan memang harus semangat karena kita dituntut untuk melanjutkan visi misi dari para ustadz atau dari kiai kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Jadi kita harus menanamkan semangat itu kepada diri kita masing-masing. Apalagi di era pandemi ini kan karena mungkin kita sudah kembali ke pondok, namun sebelumnya kita berada di rumah secara terus-menerus, mungkin memang rasa malas itu ada, tetapi bagaimana cara kita agar bisa mengolah rasa malas itu supaya tidak jadi keterusan, karena mungkin malas itu memang ada dalam diri kita masing-masing, tapi itu bagaimana kita cara menghadapinya supaya malas itu bisa kita lawan. Apalagi di era pandemi ini kita juga masuk ke bisa dikatakan di era digital, maka dari itu kita juga bisa melanjutkan visi misi para kiai dalam berdakwah seperti lewat media digital seperti podcast ini, atau mungkin lewat media videografi, fotografi, film ataupun poster dan lain sebagainya. Keren sih, salut aku sama kamu sama santri lain. Di masa pandemi ini masih semangatnya tuh masih berkobar gitu. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Biar kita juga bisa melakukan kegiatan secara normal sehari-hari. Oke, makasih ya udah ngisi acara podcast kali ini. Oh, diminum dulu dong. Oh iya. Iya, haus kan, diminum dulu. Enggak. Iya. Alhamdulillah. Oke, obrolan kali ini cukup kita akhiri di sini. Apa? Sebelum ditutup, Rama mau pantun. Nah,
ambillah papan, bawalah paku. Cakep. Paku dipukul dengan tembaga. Cakep. Maafkan salah kata-kataku. Asik. Namanya juga manusia biasa. Ay.